मामा, नेस्ले माइलो मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें है जौ की ताकत, दूध जिससे मिले कैल्शियम एंड प्रोटीन, और कोको आपके फेवरेट चॉकलेटी टेस्ट के लिए। इसमें है विटामिन्स, मिनरल्स जो बनाए नेस्ले माइलो के हर कप को न्यूट्रिशन। Have a break. Have a Kit Kat. Si kecil ceria saat pencernaannya terjaga. Kubri dia Lactogen 3 Active Grow. Lactogen 3 Active Grow bantu si kecil tetap ceria. Dengan minyak ikan dan nutrisi penting untuk bantu tumbuh kembangnya. Happy tummy, happy kids. Nestle, good food. Kita semua pasti pernah mengonsumsi minuman dan makanan ini setidaknya sekali dalam seumur hidup kita. Makanan dan minuman ini merupakan produk dari perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle merupakan perusahaan food and beverage terbesar di dunia. Perusahaan ini pertama kali dibangun oleh Henry Nestle pada tahun 1866 di Swiss. Selama lebih dari 150 tahun, perusahaan ini menghadapi beberapa kontroversi hingga diboikot dan dicap sebagai perusahaan paling tidak etikal di dunia. Beberapa kontroversi yang paling terkenal yaitu mengenai produk susu formula bayi dan perkebunan kokoa. Berikut akan dibahas secara mendetail. Perusahaan Nestle pertama kali memproduksi produk makanan khusus bayi yang terbuat dari susu. Setelah melakukan berbagai inovasi, tahun 1905, Nestle mengeluarkan produk mereka yaitu susu kental manis. Tidak lama setelah itu, Perang Dunia Pertama pun berlangsung. Hal ini mengakibatkan permintaan akan susu kental manis meningkat dibanding susu segar. Konsumen lebih memilih susu kental manis dikarenakan lebih praktis dan rasanya juga nikmat. Hingga tahun 1919, produksi Nestle sudah berkembang sangat pesat. Namun setelah Perang Dunia Pertama telah berakhir, yaitu sekitar tahun 1920, Nestle mengalami penurunan omset dan banyak konsumen yang kembali beralih mengkonsumsi susu segar. Setelah itu, perusahaan Nestle pun harus bertindak cepat mengatasi masalah ini dengan mengurangi jumlah pabrik yang berada di Amerika Serikat, Jerman, dan Asia. Hingga Perang Dunia Kedua berakhir, Nestle mengalami penurunan omset terus-menerus, tetapi ia banyak mengeluarkan produk seperti kopi dan coklat dengan perusahaan lain. Ever notice when you're making up some quick, you stir until it's rich and thick? You hate to take that first little sip, 'cause you know it'll be gone. Sekitar tahun 1970-an, Nestle mulai mempromosikan produk susu bayi formula mereka. Teknik marketing yang digunakan pun terkesan cukup agresif, dikarenakan Nestle mulai mengedukasi para ibu untuk menyusui bayi mereka dengan susu formula dibandingkan dengan susu ASI. Tercatat, pada tahun 1973, Nestle membayar perusahaan media untuk meliris artikel yang berisikan bahaya memberikan ASI kepada bayi yang berjudul dengan The Baby Killer. Bahkan Nestle juga membayar ilmuwan dan ahli gizi untuk membuat penelitian fiksi mengenai keuntungan untuk mengkonsumsi susu formula. Pada kasus di Afrika, banyak keluarga yang hanya berpenghasilan sekitar $7 Amerika pada saat itu. Maka untuk menghemat susu formula, para ibu mengurangi takaran yang seharusnya diberikan, dan banyak dari ibu tersebut kurang teredukasi sehingga tidak bisa membaca instruksi yang terdapat di kotak susu. Sehingga mereka pun tidak
tahu bahwa air yang digunakan untuk menyeduh susu tersebut haruslah air yang sudah dimasak. Menurut UNICEF, bayi yang hanya mengonsumsi susu formula beresiko 6 hingga 25 kali lebih besar meninggal akibat diare dan pneumonia dibandingkan dengan bayi yang mengonsumsi susu ASI. Susu formula juga dinilai kekurangan nutrisi dan antibodi yang ada pada susu ASI. Nutrisi dan antibodi yang terdapat pada susu ASI dapat mencegah penyakit seperti infeksi kuping, meningitis, dan infeksi paru-paru. Pada tahun 1977 hingga 1984, masyarakat Amerika Serikat memboikot produk susu Nestle hingga ke Eropa. Namun, pihak dari Nestle membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada mereka. Pada tahun 1988, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan aturan bahwa susu formula hanya boleh dipasarkan sebagai pengganti susu More than ASI. 50 million babies have been raised on this form of milk. Selain mengenai kontroversi susu formula, Nestle juga menghadapi kontroversi mengenai eksploitasi dalam perkebunan kokoanya. Pada tahun 2010, muncul dokumenter yang berjudulkan The Dark Side of Chocolate. Dokumenter ini berisikan eksploitasi anak-anak di bawah umur yang berusia 10 hingga 15 tahun yang bekerja sebagai buruh coklat di Afrika. Anak-anak ini dipekerjakan untuk memetik kokoa yang nantinya akan diproses menjadi coklat yang banyak ditemui di pasaran. Banyak dari anak-anak ini dibawa oleh seorang penyalur. Ada juga yang berasal dari pedesaan ataupun luar negeri. Mereka dijual kepada petani kokoa dengan harga mulai dari 230 euro. Setelah itu, mereka dipaksa untuk bekerja dan seringkali menerima kekerasan. Menurut dokumenter tersebut, kebanyakan dari anak-anak ini tidak pernah menerima upah sepeser pun dan sekitar 80% dari mereka tidak pernah meninggalkan kebun kokoa tersebut hingga meninggal. Setelah dokumenter tersebut disebarluaskan, banyak yang mulai mengkritik pihak Nestle dan perusahaan coklat lainnya. Namun perusahaan-perusahaan ini mengklaim bahwa pabrik-pabrik coklat mereka bebas dari perdagangan anak dan menolak untuk berkomentar mengenai dokumenter tersebut. Diketahui hingga saat ini masih terdapat 1,56 juta anak di bawah umur yang bekerja di perkebunan kokoa di Afrika. He's from the neighboring country, Burkina Faso. Demande si on veut avoir des enfants pour venir travailler dans notre plantation ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez terre, il t'a collé le boto kon. Même ka crédit, ko be mo fa ka bara ka fa. Il est ka fa les mais ben quoi faire. C'est combien? Si on doit faire venir quelqu'un là, au Burkina venir travailler, combien? Les ça le bana. Wabi ça va. A child from Burkina Faso can be bought for 230 euros. And that's without haggling. The price includes transport and indefinite use of the child.
Most children never get paid.